Wisnu, selamat siang Ibu Bapak. Saya akan, melanjutkan apa yang akan Ibu Bapak, peroleh dalam kegiatan workshop ini. Nah, untuk selanjutnya, sekarang kita akan melakukan praktek. Praktek bagaimana membuat, suatu kelas maya yang dapat Ibu Bapak gunakan untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan peserta didik yang ada di rumah. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihatkah? Sudah Bu Dini, mantap. Ya. Ibu Bapak, sekarang kita akan mulai praktek pembuatan kelas. Nah, diharapkan Ibu Bapak sekarang biar kita langsung simulasi bagaimana membuat kelas. Diharapkan Ibu Bapak bisa langsung browsing ke halaman ini. Silakan Ibu Bapak mengakses alamat Google Classroom di https://classroom.google.com. Nah, selanjutnya, jika Ibu Bapak sudah mengakses laman ini, atau misalkan Ibu Bapak menggunakan HP Android, itu Ibu Bapak bisa langsung mendownload aplikasinya melalui Google Play Store. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal search Google Classroom, kemudian install di HP Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak bisa langsung masuk ke laman Google Classroom-nya. Nah, untuk kegiatan praktek ini sekarang berdasarkan registrasi itu peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini kurang lebih berapa ya, 800 sekian. Nah, karena kapasitas satu kelas di Google Classroom yang gratis, ya, saya katakan gratis, karena ada yang versi berbayarnya. Untuk yang gratis itu, satu kelas itu maksimal pengajar dan pesertanya itu hanya 250 orang saja. Jadi karena peserta workshop ini lebih dari 250, ya kurang lebih 830-an, maka kelasnya akan dibagi 4. Nah, untuk Ibu Bapak yang sudah mengakses laman classroom.google.com, silakan Ibu Bapak gabung ke kelas. Gabung ke kelas, itu ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, bagaimana cara gabung ke kelasnya? Ibu Bapak tinggal masuk ke Google Classroom-nya seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan di browsernya classroom.google.com. Kemudian yang diklik adalah bagian ini. Ada tanda plus di bagian sebelah kanan atas. Ini diklik. Kemudian Ibu Bapak pilih gabung ke kelas. Gabung ke kelas, kemudian masukkan kode kelasnya di sini. Ada bagian kode kelas, masukkan kode kelasnya. Berapa kode kelasnya? Kode kelasnya yang ini. Untuk kelas A, Ibu Bapak bisa menggunakan kode AKMCJN6, kelas B QUC733D, kelas C UH702T2, dan kelas D AZ5WT4I. Untuk pembagian kelasnya, silakan Ibu Bapak masuk ke kelas
mana saja, mau A, mau B, mau C, mau D. Yang pasti setiap kelasnya itu hanya dibatasi maksimal satu kelas itu 250 orang saja. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak masuk ke kelas A, oh ternyata penuh, silakan masuk ke kelas B, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan Ibu Bapak sudah masuk ke kelasnya, nanti di dalamnya itu Ibu Bapak bisa melihat kelas seperti ini. Pada saat masuk, Ibu Bapak akan menemukan laman seperti ini. Nah, hanya untuk peserta, lamannya itu terbatas. Sebentar, saya sharing dulu. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak sebagai peserta, nanti Ibu Bapak akan menemukan laman seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada nama kelasnya, kemudian jika Ibu Bapak perhatikan di sini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nah, ini adalah tampilan laman yang akan muncul di peserta. Tapi karena sekarang Ibu Bapak akan bertugas sebagai pengajar atau Ibu Bapak lah yang akan membuat kelasnya, maka Ibu Bapak sekarang akan melakukan beberapa tahapan sebagai pengajar. Oke. Ibu Bapak kembali ke Google Classroom-nya, ke laman awalnya. Kalau misalkan diklik, jadi Ibu Bapak pilih yang tanda ini, tanda garis 3 yang ada di sebelah kiri. Kemudian Ibu Bapak pilih yang ini, paling atas, kelas. Dipilih, nanti Ibu Bapak akan masuk ke laman awal Google Classroom. Sebagai pengajar, hal yang pertama yang akan Ibu Bapak lakukan adalah pembuatan kelas. Di sini nah, Ibu Bapak silakan masuk ke kelasnya, ke halaman utamanya dengan klik tanda garis 3 yang ada di sebelah kiri, pilih kelas, kemudian nanti Ibu Bapak akan masuk ke laman ini. Nah, untuk membuat kelasnya, yang Ibu Bapak lakukan adalah yang pertama mengklik tombol tambah ini. Itu diklik. Kalau tadi Ibu Bapak berperan sebagai siswa, maka yang Ibu Bapak klik adalah gabung ke kelas. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak akan membuat kelas, karena Ibu Bapak sekarang sebagai pengajar atau gurunya, maka yang Ibu Bapak lakukan adalah klik buat kelas. Diklik buat kelas, kemudian nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Ibu Bapak tinggal klik, saya telah membaca, dan seterusnya, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah itu, Ibu Bapak akan diminta untuk mengisi beberapa atribut kelasnya. Mulai dari nama kelas, kemudian bagian apa, mata pelajarannya apa, dan ruangnya di mana. Nah, untuk yang wajib diisi pada notifikasi ini adalah nama kelasnya. Untuk bagian yang lainnya ini sifatnya opsional. Apa saja yang harus saya isi? Yang opsional itu untuk
kolom bagian, Ibu Bapak diminta untuk memasukkan deskripsi singkat. Misalnya tingkat kelasnya atau jadwal kelasnya dan seterusnya. Itu silakan Ibu Bapak masukkan di kolom bagian ini. Kemudian jika memang kelas yang Ibu Bapak buat itu adalah mata pelajaran tertentu, maka Ibu Bapak klik di mata pelajarannya. Setelah itu, ruangnya di mana? Nah, itu atribut-atribut yang boleh diisi atau boleh tidak. Yang wajib itu hanya nama kelasnya saja. Misalkan saya hanya membuat ini saja. Tinggal diklik buat. Setelah itu, setelah terbuat, nanti akan muncul laman seperti ini. Jadi ada kelas workshop, kemudian di bagian atasnya, kalau Ibu Bapak perhatikan, kalau di laman pengajar, itu ada 4 item. Di dalamnya itu ada forum, ada tugas kelas, kemudian ada anggota, dan ada nilai. Nah, sekarang apa saja sih yang ada di sini? Nah, untuk forum, ini adalah salah satu alat atau sarana komunikasi yang dapat Ibu Bapak pergunakan di dalam kelas Maya ini. Seperti yang tadi Pak Wisnu jelaskan, bahwa pertama Ibu Bapak bisa melakukan video conference. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, Ibu Bapak bisa memanfaatkan forum diskusi ini. Nah, forum diskusi ini bisa Ibu Bapak buat ini secara terjadwal atau langsung real time di situ. Jadi misalkan saya akan menyapa anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk pengumuman ini Ibu Bapak bisa perhatikan di sini. Ini bisa langsung diposting, kalau pilihannya posting, ini bisa langsung diposting. Hari itu juga, saat itu juga. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak ingin menjadwalkan, misalkan Ibu Bapak dalam satu hari itu Ibu Bapak ingin membuat beberapa kegiatan. Nah, bagaimana cara untuk mengumumkan suatu kegiatan per kegiatannya itu? Nah, Ibu Bapak bisa langsung membuatkan dalam satu waktu. Nanti Ibu Bapak tinggal men-set saja. Misalkan untuk postingan yang pertama, itu Ibu Bapak akan menjadwalkannya pada jam 8 misalkan. Kemudian untuk postingan yang kedua, saya akan keluarkan jam 10. Postingan ketiga akan dikeluarkan jam 12 misalkan. Nah, itu Ibu Bapak tinggal diklik saja, kemudian diklik jadwalkan. Maka nanti postingan yang Ibu Bapak barusan, ini akan terlihat di atasnya, karena ini dijadwalkan. Nah, nanti pada keesokan harinya, di sini bisa Ibu Bapak perhatikan, besok jam 12.00. Maka postingan pengumuman ini akan diposting secara otomatis oleh Google Classroom pada besok hari jam 12.00. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak melakukannya sekarang, misalkan saya akan menyapa Assalamualaikum, maka Ibu Bapak bisa klik langsung posting. Maka
secara langsung postingan yang Ibu Bapak buat ini keluar di laman forumnya. Seperti itu. Ada satu lagi, misalkan di sini Ibu Bapak itu berperan sebagai pengajar di beberapa kelas. Nah, biar Ibu Bapak tidak melakukan postingan di setiap kelas, nah Ibu Bapak bisa melakukan 1 kali postingan untuk beberapa kelas. Misalkan tadi saya akan memposting ini, kemudian untuk memilihnya Ibu Bapak tinggal pilih saja, mau di kelas mana saja Ibu Bapak akan memposting pengumuman tersebut. Tinggal dipilih kelasnya, kemudian setelah itu untuk semua peserta di dalam kelasnya. Kemudian Ibu Bapak tinggal klik posting. Maka, nah, postingan ini akan muncul di kelas lain juga. Misalkan saya ke kelas A, nah, Ibu Bapak bisa melihat di sini ada postingan saya. Assalamualaikum. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan komunikasi 2 arah dengan peserta didik, mohon Ibu Bapak untuk memotivasi peserta agar mereka aktif dalam menjawab misalkan pengumuman-pengumuman yang Ibu Bapak lakukan. Nah, bagaimana caranya? Itu mereka tinggal diminta untuk menambahkan komentar di bagian ini. Jadi tinggal dipilih saja, misalkan Waalaikum. Nah, setelah memposting, itu tinggal diklik saja postingan Waalaikumsalam. Nah, misalkan saya sebagai salah satu kelasnya, nah, di sini sudah ada yang komentar. Angkus, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Mudah kan? Itu kita dapat memanfaatkan forum ini itu sebagai salah satu alat komunikasi Ibu Bapak dengan peserta didik. Oke, nah selain itu, selain hanya teks saja, di forum ini Ibu Bapak juga bisa menyertakan video ataupun tambahan link lainnya. Misalkan untuk anak-anak TK, kalau misalkan teks kan mereka belum begitu mungkin belum bisa membaca ya kalau misalkan tidak dibantu oleh orang tuanya. Nah, dalam kesempatan ini Ibu Bapak bisa membuat video singkat. Misalkan, halo anak-anak, selamat pagi. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang bla 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 bla. Nah, Ibu Bapak buatkan dulu videonya, kemudian Ibu Bapak tinggal klik tambah, kemudian tinggal masukkan file videonya. Bisa melalui file ini, atau mungkin Ibu Bapak bisa menyimpan di Google Drive-nya terlebih dahulu, maka tinggal diklik saja Google Drive. Atau misalkan Ibu Bapak mau menyertakan suatu video di link tertentu, itu Ibu Bapak bisa menggunakan link ini. Atau misalkan mau pakai video yang ada di YouTube, itu silakan. Tinggal diklik misalkan YouTube, kemudian dicari videonya, misalkan saya cari lagu Balonku. Ada 5. Diklik. Kemudian pilih yang mana yang mau disertakan. Misalkan saya pilih yang ini. Dipilih, kemudian klik tambahkan.
Nah, setelah itu, nih setelah selesai, hai anak-anak, silahkan tonton video. Itu tinggal diklik posting. Maka nanti di laman forumnya itu akan ada link ini. Jadi peserta didik tinggal mengklik, kemudian ini langsung otomatis jalan. Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa variasi yang Ibu Bapak bisa lakukan dengan memanfaatkan forum diskusi ini. Nah, sekarang itu untuk forum komunikasi. Nah, bagaimana dengan perangkat pembelajarannya? Ibu Bapak kan sekarang sebagai pengajar ya. Nah, untuk mempelajari suatu materi tertentu, kan Ibu Bapak pasti ingin menyampaikan atau harus mempersiapkan yang namanya perangkat pembelajaran. Apakah materinya, atau tugasnya, atau yang lain-lain. Nah, bagaimana cara untuk memberikan materi atau penugasan kepada peserta didik? Yang Ibu Bapak pilih sekarang adalah tugas kelas. Di sini. Tugas kelas ini kebetulan saya sudah membuat beberapa materi di sini. Nah, untuk menambahkan materi, yang Ibu Bapak lakukan adalah klik yang ini, tombol biru ini. Ini diklik buat. Kemudian Ibu Bapak pilih materi. Ini untuk perangkat pembelajaran yang pertama ya. Kita kan tidak tiba-tiba yang Ibu Bapak posting duluan misalkan tugasnya, atau tugas kuisnya, atau pertanyaannya. Nah, mungkin yang pertama Ibu Bapak lakukan adalah memberikan materinya. Itu tinggal dipilih materi. Tinggal dipilih, kemudian jangan lupa diisi judulnya, kemudian deskripsinya apa. Misalkan judulnya mengenali anggota tubuh. Nah, untuk deskripsinya ini opsional. Tapi diharapkan sih Ibu Bapak mencantumkan apa sih yang akan dipelajari atau dilakukan oleh peserta didik pada materi ini. Nah, memang kalau untuk guru TK, mungkin nanti yang akan membacakan deskripsinya itu adalah orang tuanya. Jadi mohon disertakan di sini deskripsinya, apa saja yang akan dilakukan, misalkan untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini itu apa, silakan Ibu Bapak masukkan di deskripsi ini secara detail. Nah, ini sebagai panduan kepada orang tuanya juga. Atau misalkan di sini Ibu Bapak juga bisa menyertakan petunjuk pembelajaran ini. Nah, petunjuk ini yang nanti akan menjadi guidance bagi orang tua dalam mendampingi anaknya mempelajari materi yang ingin Ibu Bapak sampaikan. Jadi silakan gunakan kolom deskripsi ini. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikan materinya? Ibu Bapak bisa memanfaatkan kedua tombol ini. Untuk tombol yang tambahkan, yang bentuknya attachment seperti ini, Ibu Bapak tinggal klik, kemudian Ibu Bapak akan menambahkan filenya itu dari mana. Tinggal dipilih apakah filenya sudah disimpan di Google Drive kah? Atau misalkan Ibu Bapak ingin peserta didik belajar materi melalui link tertentu, alamat website tertentu,
Itu tinggal dimasukkan, kemudian atau Ibu Bapak sudah membuat misalkan file, presentasi, itu bisa disertakan dengan mengklik file, atau misalkan seperti tadi Ibu Bapak ingin memanfaatkan video-video yang ada di YouTube. Nah, ini beberapa opsi yang dapat Ibu Bapak, yang disediakan oleh Google Classroom yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk memberikan materi kepada peserta didik. Sekarang saya contohnya mau misalkan ngambil dari Google Drive. Saya tinggal pilih Google Drive. Nah, ini adalah Google Drive punya saya. Nah, saya mau memberikan yang ini misalkan. Yang ini tinggal diklik, kemudian sisipkan. Nah, nanti filenya, kalau misalkan ini bentuknya file, ini akan muncul di sini. Gitu. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak ingin membuat suatu materi interaktif dengan peserta didik, nah itu dimungkinkan. Nah, untuk file-file atau aplikasi interaktifnya yang disediakannya itu dengan memanfaatkan aplikasi Google Doc. Google Doc itu ada yang disebut Google Dokumen. Ini yang kalau di MS Microsoft Office itu Word. Kemudian atau bisa menggunakan Google Slide atau spreadsheet atau Excel, atau mau gambar, atau mau Google Form, nah itu disilahkan. Ibu Bapak bisa memanfaatkan aplikasi interaktif yang sudah tersedia di aplikasi Google-nya. Nah, setelah itu ini setelah diisi judul, deskripsinya sudah, file materinya sudah. Nah, ini ada beberapa settingan di sini. Nah, jika Ibu Bapak ingin memposting ke beberapa kelas yang sudah Ibu Bapak buat atau Ibu Bapak berperan sebagai pengajar di kelas-kelas itu, Ibu Bapak tinggal memilih. Misalkan saya akan memposting di kelas yang lain, tinggal diklik di kelas mana saja. Sudah. Kalau misalkan, nah ini ada yang namanya topik. Nah, ini sebetulnya topik ini untuk memudahkan Ibu Bapak, misalkan materi ini, tugas ini, itu untuk topik yang mana. Kalau misalkan mau dibuat topiknya per hari, silahkan. Atau misalkan mau per tema, juga silahkan. Nah, misalkan saya ingin membuat topik, misalkan saya akan membuat topik per hari. Berarti saya masukkan, sekarang tuh hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020. Oke. Nah, kalau sudah, nanti sudah dibuat, maka Ibu Bapak tinggal memilih yang ini. Nah, begitupun dengan materi, ini Ibu Bapak bisa melihat ada posting, ada jadwalkan, atau simpan di drive. Simpan di draft. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang bisa Ibu Bapak manfaatkan. Misalkan hari ini Ibu Bapak lagi sempat sebagai pengajar ya, Ibu Bapak lagi sempat membuat beberapa materi untuk beberapa hari misalkan. Nah, Ibu Bapak bisa memanfaatkan fitur jadwalkan. Misalkan untuk yang materi A, Ibu Bapak bisa dijadwalkan untuk diposting di tanggal berapa. Kemudian untuk yang B, misalkan materi yang B, Ibu Bapak mau posting di tanggal berapa, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak bisa
memanfaatkan fitur atau penjadwalan di sini. Nah, kalau misalkan materinya nih, Ibu Bapak sudah membuat di sini materinya apa, tapi belum lengkap misalkan. Nah, Ibu Bapak tinggal klik aja yang ini, simpan draft. Disimpan, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah topik yang dimaksud tadi. Jadi, saya ingin membuat pembelajarannya itu dipilah-pilah untuk kegiatan hari Sabtu 8 Agustus materinya apa saja, misalkan nanti Ibu Bapak mau menambahkan tugas di sini, nah itu akan masuk ke topik tersebut. Nah, misalkan Ibu Bapak ingin menambahkan topik yang baru, ya silakan. Untuk mempermudah Ibu Bapak bisa memanfaatkan yang tombol biru ini, kemudian dipilih topiknya. Di sini ya, langsung topiknya dibuat di sini. Sekarang misalkan Ibu Bapak mau membuat topik mengenal anggota tubuh. Tinggal diklik tambahkan. Nah, di sini ada topik baru. Nah, kalau misalkan yang ini, yang materi ini akan Ibu Bapak masukkan ke topik-topik yang ada di sini, Ibu Bapak tinggal klik edit, kemudian nanti pilihannya ada di sini, topik. Nah, mau dimasukkan ke topik yang mana? Oh, materi pemanfaatan aplikasi Google itu ada di topik Sabtu misalkan. Tinggal dipilih, kemudian diklik simpan. Maka nanti yang materi yang tadinya di sini, yang dia tidak masuk kemana-mana, itu masuk ke topik yang tanggal hari Sabtu tanggal 8. Nah, topik-topik ini juga Ibu Bapak bisa melihat di kolom sebelah kiri ini. Ini adalah deretan topik yang Ibu Bapak buat. Ini sebetulnya untuk mempermudah Ibu Bapak dalam mengorganisir materi dan tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta. Materinya apa, temanya apa, misalkan topiknya per tema, materinya apa, kemudian tugasnya apa. Kemudian nanti selanjutnya seperti itu. Dan ini akan tampil di peserta, itu per topik juga. Jadi peserta nggak bingung, oh sekarang misalkan hari Sabtu materinya apa nih? Oh ini materi ini, kemudian tugasnya apa? Nah itu bisa dilihat di sini. Oh ini bagian dari ini. Gitu. Ini untuk pengelolaan materi ya. Jadi lebih mempermudah Ibu Bapak dan mempermudah kepada peserta didik untuk memahami, oh ini materi untuk mana, tugasnya apa, dan seterusnya. Oke. Itu untuk materi. Nah, sekarang di sini, ini Ibu Bapak juga bisa membuat tugas. Ada tugasnya itu bisa by file, atau tugasnya itu bentuknya quiz, ada yang bentuknya pertanyaan. Silahkan dipilih. Misalkan saya sekarang akan membuat tugas yang ini terlebih dahulu, bukan bentuk kuis ataupun pertanyaan. Bapak tinggal klik tugas, kemudian nanti judulnya apa. Misalkan tugas workshop. Nanti petunjuknya apa? Di sini silakan disertakan deskripsi ya. Ini disertakan, kemudian kalau misalkan tugasnya mereka diminta untuk mencermati video, kemudian mengirimkan minta mencermati video, kemudian mengirimkan gambar misal ya. Atau misalkan di sini di deskripsi Ibu Bapak bisa mencantumkan
anak-anak diminta untuk menggambar, apa ya namanya, misalkan menggambar gunung atau menggambar anggota tubuh misalkan. Nah, Ibu Bapak masukkan di, petunjuknya, deskripsinya seperti apa yang harus dilakukan oleh peserta. Atau yang tombol-tombol ini juga tersedia, Ibu Bapak bisa menambahkan tautan baik dari Google Drive, link, atau file, atau YouTube, atau membuat, dokumen-dokumen interaktif. Ini silakan. Ini adalah fasilitas yang disediakan, di Google Classroom ini. Setiap Ibu Bapak membuat tugas kah, materi kah, silakan dimanfaatkan. Nah, untuk tugas, settingan yang harus Ibu Bapak lakukan ini ada di sebelah kanan. Nah, sama dengan halnya dengan yang materi tadi, apakah tugas ini hanya akan disertakan atau dikirimkan untuk kelas ini saja, atau untuk kelas lain. Nah, atau misalkan Ibu Bapak tadi, Pak Wisnu menjelaskan bahwa misalkan Ibu Bapak memberikan tugas, kemudian Ibu Bapak bisa, memberikan perpanjangan waktu kepada peserta didik. Misalkan tadi kan, salah satu poin di ekspektasi yang tinggi itu salah satunya Ibu Bapak memaafkan peserta yang mengumpulkan telat dengan memberikan perpanjangan waktu. Misal ya, ini semacam, Ibu Bapak membuat tugas khusus untuk peserta yang telat tadi. Nah, Ibu Bapak tinggal memilih saja di sini, siapa peserta yang ingin diberikan perpanjangan waktu tadi. Misalkan saya ingin memberikan perpanjangan waktu kepada, Ibu atau Bapak Meldarena. Nah, Ibu Bapak tinggal dipilih saja. Setelah itu, maka nanti tugas ini tuh hanya dikirimkan ke, peserta yang Ibu Bapak klik saja. Atau misalkan mau ke semua kelas, ke semua siswa yang ada di kelas itu, ya tinggal diklik saja semua siswa. Seperti itu. Oke, setelah itu nanti diberikan apakah ini, dinilai tugas ini atau tidak dinilai. Default-nya di Google Classroom ini itu dinilai poin. Poinnya misalkan 100 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan, tidak perlu dinilai, hanya ingin melihat saja, ya tinggal diklik tidak dinilai. Ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti akan ke penilaian. Jadi apakah nanti penilaiannya itu mau menjumlahkan setiap poin yang ada di tugas-tugas, atau misalkan mau per kategori nilai. Jadi kalau pelatihan sih saya buatnya seperti ini. Jadi biasanya ada nilai sikap, ada nilai keterampilan, ada nilai tes akhir. Nah, ini kategori-kategori nilai ini silakan Ibu Bapak Ibu sesuaikan dengan kategori nilai yang Ibu Bapak buat untuk menilai peserta. Apakah mau dilihat dari aspek perkembangannya kah? Atau apa, itu silahkan. Itu Ibu Bapak yang menentukan sendiri. Di mana membuat kategorinya nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini juga ada tenggat. Tenggat itu batas waktu untuk mengumpulkan tugas ini. Mau tanggal berapa dikumpulkannya maksimalnya. Misalkan batas waktunya tanggal 10 jam berapa? Misalkan jam 10.00. Maka nanti tugas ini akan terset bahwa tugas ini akan di-close. Jadi peserta didik itu
untuk mengirimkan tugas ini itu tenggat waktunya itu Senin tanggal 10 jam 10. Itu ada notifikasinya di siswa. Nah, kemudian tugas ini masuk ke topik yang mana? Nah, tinggal dipilih saja. Misalkan mau saya masukkan ke mengenal anggota tubuh. Tinggal diklik, kemudian nanti sama halnya dengan yang tadi, apakah Ibu Bapak mau langsung mengirimkan tugas itu sekarang dengan mengklik tugaskan, atau mau dijadwalkan, misalkan tugasnya itu diposting oleh Google Classroom-nya besok saja, jam 8, tinggal klik jadwalkan, kemudian nanti akan masuk seperti ini, yang ini. Di dalam kelasnya, Ibu Bapak bisa melihat tugas workshop. Di sini ada keterangan dijadwalkan untuk besok jam 8.00. Itu untuk tugas. Nah, selanjutnya ada tugas yang lain yang bisa Ibu Bapak manfaatkan dari fitur Google Classroom ini. Misalkan ada yang namanya tugas kuis. Apa sih tugas kuis itu? Ibu Bapak tinggal mencobanya ya, klik buat, kemudian pilih tugas kuis. Setelah itu masukkan judulnya. Judulnya apa? Tugas kuis. Kemudian petunjuk pengisiannya seperti apa. Nah, petunjuk ini kalau saya rasa sih ini sangat penting. Karena disinilah Ibu Bapak memberikan instruksi kepada peserta didik apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Jadi jangan hanya membuat tugas nama atau judul tugasnya saja, tapi sertakan petunjuknya. Apa yang harus orang tua lakukan, misalkan untuk mendampingi peserta didik dalam melakukan kuis ini. Atau misalkan kalau peserta didiknya sudah agak besar, yang mereka bisa baca sendiri, nah petunjuknya ini berupa petunjuk apa yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau tugas jenis kuis ini secara otomatis itu Google Classroom akan menghubungkan ke Google Formulir. Namanya di sini default-nya itu blank quiz. Jadi kalau misalkan ini diklik oleh Ibu Bapak, diklik, nanti akan masuk ke sini. Google Formulir. Bagaimana membuat kuisnya? Ibu Bapak tinggal memasukkan di sini. Misalkan jenis pertanyaan soalnya apa? Misalkan 1 ditambah 1. Apakah bentuknya mau jawaban singkat? Atau paragraf? Atau pilihan ganda? Atau kotak centang? Atau drop down? Nah, ini silakan Ibu Bapak pilih sesuai dengan soal yang sudah Ibu Bapak kembangkan atau susun. Misalkan ini saya ingin peserta menjawab dengan jawaban singkat saja. Tinggal dipilih jawaban singkat di sini. Nah, nanti kalau misalkan kunci jawabannya, Ibu Bapak tinggal memasukkan di sini. Yang benarnya misalkan 2. Ini poinnya berapa? 1 misalkan. Nah, Ibu Bapak tinggal menambahkan di sini. Nah, kalau misalkan peserta yang menjawab salah mau dikasih tahu atau tidak, misalkan mau dikasih tahu, ya sudah, tinggal tandai semua jawaban benar. Kalau misalnya tidak, ya tinggal di unchecklist. Setelah itu selesai. Nah, nanti pada saat peserta menjawab angka 2,
maka nanti mereka akan memperoleh 1 poin. Selanjutnya, misalkan saya mau menambahkan soal pilihan ganda. Ini tinggal diklik, kemudian yang dipilih ini adalah pilihan ganda. Dipilih pilihan gandanya, kemudian Ibu Bapak tinggal masukkan di sini soalnya misalkan ini, kemudian opsinya apa? Misalkan jawabannya 1. Kemudian nambah jawabannya 2. Terus 3, dan seterusnya. Nah, nanti tinggal masukkan saja kunci jawabannya di sini, pilih yang angka 2. Kalau sudah, klik selesai. Dan seterusnya. Silakan dieksplor sendiri untuk pembuatan kuisnya. Nah, biar tidak membingungkan Ibu Bapak, jangan lupa ini penamaannya dirubah, jangan blank quiz. Defaultnya ini, nanti Ibu Bapak pilih misalkan soal berhitung. Nah, nanti di sananya itu nanti akan tersimpan. Soal berhitung. Nah, di sini juga Ibu Bapak bisa menyertakan nama soalnya dan deskripsi untuk menjawabnya. Ini Ibu Bapak bisa memanfaatkan label ini. Misalkan saya mau samain aja namanya, kemudian deskripsinya, silakan jawab pertanyaan berikut. Sudah. Kalau sudah selesai di sini Ibu Bapak membuat, sudah selesai, tinggal Ibu Bapak balik lagi ke tugasnya. Klik tugaskan. Mau ditugaskan sekarang, tinggal diklik saja tugaskan. Nah, maka nanti akan muncul di sini. Oke. Jadi pada saat ini diklik oleh siswa, akan muncul seperti ini, kemudian tinggal diklik soal berhitung, maka nanti akan muncul laman seperti ini. Mereka disuruh menjawab, kemudian klik kirim. Oke. Ini untuk tugas kuis. Oh, saya cek forum dulu ya, takutnya ada pertanyaan. Oke, belum ada ya. Kalau misalkan Ibu Bapak ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak langsung ke forum. Saya coba kelas yang lain. Oke. Nanti saya cek forum di sini kalau misalkan ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Pertanyaan. Oh. Dilanjutkan dulu aja. Saya lanjutkan dulu, Pak. Boleh, silakan. Oh ya, oke. Nah, saya balik lagi ke tugas kelas ya, Ibu Bapak. Jadi tadi ini materi sudah, tugas juga sudah, kemudian tugas kuis juga sudah. Sekarang ada yang namanya pertanyaan. Apa sih ini? Nah, untuk untuk pertanyaan ini, Ibu Bapak bisa langsung menanyakan di sini tanpa terhubung ke Google formulir yang seperti di tugas kuis tadi. Hanya di sini opsinya itu terbatas. Kalau tidak jawaban singkat, pilihannya pilihan ganda. Ini bisa Ibu Bapak langsung buat di sini. Misalkan saya ingin menanyakan berapa 1 ditambah 1 misal. Nah, nanti di sini berikan petunjuknya, silahkan
ketik jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Nah, mau nanyainnya kapan? Mau langsungkah atau nanti? Silakan. Nah, di sini untuk yang pertanyaan ini, Ibu Bapak melihat di sini ada opsi. Opsi di sini maksudnya siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Jadi pada saat ada siswa yang menjawab pertanyaan ini, itu siswa lain bisa membaca dan bisa membalasnya, memberikan komen lah istilahnya. Atau di sini juga Ibu Bapak bisa memberikan opsi siswa dapat mengedit jawaban. Jadi misalkan jawabannya sudah diberikan, tapi dia ngerasa mau nambahin jawaban. Nah, itu kalau ini option siswa dapat mengedit jawabannya di checklist, maka dia bisa mengedit jawaban yang sudah diberikan. Kemudian Ibu Bapak tinggal diklik saja, klik tanyakan atau mau dijadwalkan atau simpan draft. Misalkan saya langsung saja pilih yang tanyakan. Maka nanti akan terposting di sini. Ini bisa Ibu Bapak gunakan sebagai semacam persepsi di awal kegiatan. Misalkan Ibu Bapak ingin menanyakan gimana cuaca hari ini di rumahmu, atau kamu pakai baju apa, dan seterusnya. Kamu pakai baju warna apa, misalkan gitu. Nah, nanti setelah ini diposting, maka tinggal peserta itu akan menjawab di sini. Ini pertanyaannya, kemudian nanti peserta akan menjawab. Nah, jawaban siswanya Ibu Bapak bisa melihat di sini jawaban siswa. Nanti di sini ada terlihat. Seperti itu. Kalau misalkan mau diberikan skor, ya tinggal diberikan skor saja. Tapi kalau misalkan tidak usah diberikan skor, nanti Ibu Bapak tinggal pilih yang ini, edit di sini poinnya tidak usah dinilai. Gitu. Toh ini cuma persepsi aja. Gitu ya. Oke. Oh, ini ada yang nah ini. Nah, untuk jawaban-jawaban ini misalkan Ibu Bapak ingin memberikan komentar. Tadi kan Pak Wisnu bilang bahwa peserta didik itu diharapkan semua pengajar itu atau guru itu bisa memberikan umpan balik yang cepat kepada peserta didik yang mengirimkan tugas atau memberikan tanggapan. Nah, Ibu Bapak bisa memanfaatkan yang fitur ini. Jadi, Ibu Bapak tinggal memberikan komentar. Tinggal memberikan komentar. Terima kasih, misalkan terima kasih atas jawabannya. Kemudian diklik, maka akan terposting di peserta. Gitu. Nah, wah ini ada yang kalau muncul tampilan bagaimana Ibu maksudnya. Bisa lihat. Nah, ini tinggal diklik saja, saya telah membaca. Tinggal diklik, kemudian klik lanjutkan. Nanti akan Ibu berarti membuat file baru, kelas baru. Gitu. Tinggal dicentang. Oh, ini sudah ada yang jawab. Itu dicentang kontaknya, lalu lanjutkan, Bu. Oke, terima kasih. Gitu ya. Jadi itu semua fitur atau opsi yang bisa Ibu Bapak posting di tugas kelas. Ada materi, ada pertanyaan, ada tugas kuis, ada tugas. Nah, sekarang di sini Ibu Bapak menemukan lambang ini.
ini lambang apa sih? Nah, ini adalah lambang jika misalkan tahun semester 1 ini materi ini akan Ibu Bapak gunakan lagi di misalkan semester 1 yang akan datang. Nah, Ibu Bapak tidak usah membuat materi itu lagi. Ibu Bapak bisa memanfaatkan fitur ini, gunakan kembali postingan. Jadi tinggal diklik, ya mau dipilih kelasnya, di kelas yang mana, misalkan mau di kelas workshop. Nah, nanti Ibu Bapak tinggal memasukkan yang oh ini tidak memiliki postingan, saya pilih yang lain. Nah, di sini karena di kelas D ini sudah ada postingan praktek, materi, tugas. Nah, Ibu Bapak tinggal milih mau yang mana yang mau digunakan lagi. Tinggal dipilih, kemudian klik gunakan kembali. Nah, seperti itu. Tinggal diposting atau dijadwalkan simpan draft dan seterusnya. Jadi Ibu Bapak tidak harus kalau materinya sama atau mungkin ada penambahan sedikit ya tinggal diedit saja kemudian posting di kelas yang lain. Seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu. Silahkan. Oke. Bu Dini. Ya. Dari chat YouTube yang diajukan oleh para peserta, itu memang ada banyak pertanyaan sebetulnya di sini ya. Tapi terkait dengan prakteknya, dari Ibu Zakiyah untuk penilaian atau poin bagaimana, sedangkan di TK penilaiannya dengan BB, MB, BSA, dan BEB. Nah, itu mungkin option multiple choice ya. Gitu. Ya. Oke, saya jawab dulu ya Pak Sony ya, biar satu-satu. Oke, nah di sini Ibu Bapak pada saat membuat kelas, ini ada yang namanya settingan kelas. Ibu Bapak tinggal diklik sebelah sini. Ini adalah settingan kelas untuk kelas ini. Untuk penilaian juga ada di sini, Ibu Bapak tinggal diklik. Ini akan muncul setelan kelasnya itu detail kelasnya. Kemudian di sini umum, kalau umum itu kalau di sini ada settingan untuk forum sama tugas kelas di forum. Jadi kalau di forum itu ini Ibu Bapak bisa memilih apakah hanya Ibu Bapak saja sebagai pengajar yang boleh memposting atau siswa juga dapat memposting atau siswa hanya boleh memberi komentar saja. Nah, ini silakan Ibu Bapak pilih sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak sebagai pengajar. Kemudian tugas kelas di dalam forum. Nah, tugas-tugas yang tadi Ibu Bapak buat di tugas kelas, baik berupa materi, tugas kuis, pertanyaan. Nah, ini akan dimunculkan notifikasinya di forum atau tidak. Kalau misalkan Ibu Bapak memilih tampilkan lampiran dan detail, maka nanti akan detail keluar di forum. Tapi kalau yang dipilih tampilkan notifikasi yang dipadatkan, ini nanti hanya notifikasinya saja bahwa pengajar sudah menambahkan materi atau tugas di kelas tersebut. Atau tidak usah dikeluarkan notifikasinya. Itu bisa di setting sesuai kebutuhan. Nah, sekarang masuk ke sini penilaian. Nah, tadi kan Ibu Bapak buat ya, yang menanyakan bagaimana kalau anak TK yang BB atau dan seterusnya. Nah, tadi saya bagian ini saya lupa menjelaskan. Jadi nanti di bagian bawah, paling bawah, ini ada yang namanya settingan penilaian. Di sini Ibu Bapak bisa memilih apakah tanpa nilai keseluruhan
atau poin total, atau bobot nilai berdasarkan kategori. Ini silahkan dipilih. Kalau misalkan bobot nilai berdasarkan kategori, Ibu Bapak bisa memilih ini, bobot nilai. Kemudian nanti Ibu Bapak membuat kategori nilainya apa. Kalau misalkan tadi contohnya kalau TK tuh berdasarkan aspek perkembangan gitu, kalau tidak salah. Ya, penilaian perkembangan. Ya, apakah ada nilai sikap atau portofolio itu saya juga agak kurang paham ya kalau TK seperti apa. Nah ini Ibu Bapak bisa membuat kategori nilainya misalnya berdasarkan aspek perkembangan, silahkan nanti presentasinya berapa. Ini total kategori yang dibuat itu harus 100% presentasinya ya. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak nanti di sini membuat 6 kategori atau 5 kategori atau hanya 2 kategori, ini totalnya harus 100. Nah, kalau tidak 100, ini ada notifikasi sisanya 30%. 30%-nya apa? Misalkan saya naikkan ini jadi 60. 60. Oke. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak mau membuat kategori lain, silakan. Tinggal diklik tambahkan kategori, kemudian kategorinya apa, presentasinya berapa, dan seterusnya. Setelah itu klik simpan. Nah, terkait dengan BB yang itu, BB terus apa lagi ya? Belum berkembang, apalagi gitu ya. Nah, Ibu Bapak misalkan bisa melihatnya di sini. Saya contohkan yang di tugas workshop. Ini tinggal diklik edit. Nah, di sini ada rubrik Ibu Bapak di bagian bawahnya. Saya tadi belum menjelaskan ya, lupa. Jadi ada rubrik. Nah, mungkin disinilah Ibu Bapak bisa mengembangkan yang rubrik penilaiannya tadi. Ibu Bapak tinggal klik buat rubrik, kemudian apakah mau menggunakan skor atau apa, kemudian urutan poinnya gimana, menurunkah atau naikkah. Nah, Ibu Bapak tinggal dipilih di sini. Kriterianya apa? BB, BB kah? BB itu berkembang baik atau belum berkembang ya? Belum berkembang, Bu Dini. Oh, belum berkembang. Kemudian deskripsi kriterianya apa, kemudian poinnya berapa. Kalau misalkan belum berkembang. Gitu, apakah 0 atau mau ya udah kasih 1 aja dan seterusnya. Kemudian mau menambahkan lagi, tinggal ditambahkan kriterianya lagi. Kriterianya apa lagi setelah BB? Dalam proses ya, DP ya, kalau nggak salah. MB mulai berkembang. MB. Mulai berkembang. MB. Deskripsinya seperti apa, poinnya berapa, misalkan saya naikin jadi 1, saya 2. Dan seterusnya. Tinggal diklik simpan. Nah, jadi nanti Ibu Bapak bisa penilaiannya itu berdasarkan rubrik ini. Bu Dini, mungkin saya sedikit menambahkan juga. Boleh. Ini mungkin sangat membantu ya, terutama di taman kanak-kanak gitu ya. Kita bisa menambahkan sebuah rubrik. Tetapi mungkin penilaian ini juga tidak harus kita semuanya mengandalkan aplikasi. Iya, betul. Jadi Ibu dan Bapak yang jelas di sana adalah yang penting itu bagaimana kita mengkomunikasikan antara tugas yang kita berikan dengan siswa kita. Khususnya misalnya kalau di TK itu yang didampingi dengan orang tua ya, itu yang paling penting adalah komunikasi, bagaimana pembelajaran itu dikomunikasikan antara guru dengan siswanya. Jadi kalau misalnya pun di situ ada penilaian, itu mungkin nilainya tidak harus di-counting oleh aplikasi, tidak ditampilkan, tetapi bisa Ibu dan Bapak yang nanti akan memberikan komentar di dalam tugasnya, seperti itu. Ini judgement-nya kan sudah jadi expert judgement ya, dari Ibu Bapak
sebagai guru gitu kan. Oke, tugas ibu dan bapak, tugas anaknya sudah sampai mana, sehingga bisa menjudge bahwa anak ini apakah sudah belum berkembang, mulai berkembang, atau misalnya berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik. Seperti itu ibu dan bapak ya. Itu tambahan dari saya, Bu Dini. Ya, terima kasih. Nah, menjawab yang pertanyaan Pak Wisnu tadi, nah pada saat setting di sini, Ibu Bapak bisa melihat tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Kalau misalkan ini nggak usah ditampilkan, nah Ibu Bapak jangan memilih ke kanan. Jadi ini tetap dimatikan saja. Diaktifkan atau dinonaktifkan. Gitu. Kalau misalkan mau menampilkan, ya berarti ininya biru. Tapi kalau tidak ditampilkan, nah ini tidak usah diaktifkan saja. Gitu ya. Jangan lupa untuk klik simpan. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan soal, Bu. Soal. Untuk dari Bu Inori Safior, bagaimana dengan setting soal di Google Form? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengganti kode kelas? Apakah setelah kode kelas diganti, anggota kelas atau siswanya akan berubah? Ya. Sekarang untuk Google Form dulu ya. Jadi membuat soal di Google Form gitu, Pak Sony, maksudnya? Ya, mungkin di Google Form ya pertanyaannya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan Ibu Bapak membuat soal tugas kuis ya, ini saya tekankan lagi tugas kuis, maka nanti ini akan terhubung langsung ke Google Form. Nah, bagaimana membuat soalnya, Ibu Bapak nanti tinggal diklik. Jadi sekarang Ibu Bapak sebagai pengajar, diklik saja Google Form-nya, kemudian nanti Ibu Bapak masuk ke Google Form yang harus dieditnya. Bentar. Saya buat lagi deh yang baru. Klik tugas kuis. Nah, ini. Ibu Bapak tinggal klik blank kuisnya, diklik. Kemudian nanti akan masuk ke sini. Di sinilah Ibu Bapak membuat soal untuk tugas kuis tadi. Dan di sini juga Ibu Bapak harus mencantumkan kunci jawabannya agar ini secara otomatis terolah oleh sistem dan nanti akan dikirimkan ke Google Classroom-nya. Jadi nanti untuk soal atau ujian ini itu peserta nilainya berapa, ini langsung terkoneksi ke Google Classroom-nya. Jadi ininya harus dicantumkan. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Ada yang jawaban singkat, ada yang paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, ada upload file, ada skala linear, dan seterusnya. Ibu Bapak silahkan pilih yang mana yang mau dipakai. Misalkan saya ingin membuat pilihan ganda. Saya tinggal diklik pilihan ganda, kemudian masukkan soalnya di sini, untitled question. Sini soalnya apa? Apa ya? 2 ditambah 2 deh. 2 ditambah 2. Nah, setelah itu ini pertanyaannya. Kemudian optionnya apa? Misalkan saya mau menjawab 1, pilihannya itu ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4.
Saya mau mencantumkan 4 jawaban saja, 4 jawaban pilihan. Setelah itu, jangan lupa diisi kunci jawabannya. Diklik kunci jawabannya, yang mana jawabannya? Oh, yang 4. Jadi kalau misalkan peserta menjawab soal ini jawabannya 4, maka dia akan dapat poin 1. Kemudian klik selesai. Ini poinnya 1. Mau nambahin lagi, tinggal diklik. Kemudian pilih. Saya sekarang jawabannya mau jawaban singkat saja. Soalnya sudah, kemudian teks jawaban singkatnya apa. Nanti Ibu Bapak jangan lupa untuk memasukkan kunci jawaban. 4. Poinnya berapa? 1 atau 2, saya naikin jadi 2. Kemudian selesai. Nah, di sini ada beberapa opsi. Takutnya peserta itu menjawab 4-nya itu 4 gini. Atau nulis 4. Nah, ini Ibu Bapak bisa mencantumkan beberapa opsi jawaban yang benar. Jadi nanti pada saat peserta menjawab 4 betul, menjawab 4 dengan ngetik 4 juga betul. Jangan lupa untuk klik selesai. Seperti itu dan seterusnya. Silakan Ibu Bapak explore sendiri. Kalau pakai paragraf gimana, kalau pakai kotak centang seperti apa. Nah, Ibu Bapak bisa explore sendiri di sini. Nah, setelah itu, nanti Ibu Bapak tinggal klik tugaskan. Nah, ini sama, kalau misalkan mau pakai rubrik, ya tinggal dibuat rubriknya. Atau misalkan Ibu Bapak sudah punya rubrik di Excel, bisa diimport dari Excel-nya. Dan seterusnya. Poinnya berapa atau tidak dinilai, silahkan. Kemudian klik tugaskan. Nah, nanti akan muncul di sini. Tes lagi. Oke. Itu untuk yang Google Form. Yang kedua tuh apa ya Pak Sony? Lupa. Terkait dengan kode soal dan jumlah pesertanya. Oke. Ini di sini Bapak bisa melihat kode soal atau kode kelas? Kode kelas. Kode kelas betul. Kode kelas. Oke. Ini kode kelas ada di sini ya Ibu Bapak. Kalau misalkan Ibu Bapak nyari-nyari di mana sih kode kelasnya? Ada di sini. Kalau di depan. Kode kelasnya ada di sini. Atau misalkan Ibu Bapak bisa klik yang di settingan ini. Nah, ini bagian ini kode kelas. Kalau bisa dirubah ya? Kenapa? Bisa dirubah gitu kode kelasnya. Untuk merubahnya, Ibu Bapak tinggal klik ini, kemudian reset. Klik reset kalau misalkan memang kode kelasnya mau dirubah. Tapi yang ngasih kodenya tetap Google Classroom. Ibu Bapak nggak bisa, misalkan saya mau ngasih kodenya kelas A. Kelas A atau kelas B, kelas C, dan seterusnya, itu nggak bisa. Yang ngasih kodenya tetap Google Classroom-nya. Kemudian ini hanya untuk misalkan ya, untuk membatasi peserta yang masuk atau peserta didik yang masuk. Misalkan udah penuh, ya udah ganti aja kode kelasnya, nanti juga rubah kode kelasnya gitu. Jadi untuk yang peserta didik yang punya kode kelas itu pada saat dia memasukkan kode kelas itu tidak ada karena sudah di-reset. Kemudian bagaimana dengan peserta didik yang sudah ada di situ? Tetap ada. Oke, karena menyesuaikan dengan kode kelas yang baru ya? Ya, kecuali Ibu Bapak nanti mengeluarkan peserta didik tersebut. Misalkan kayak ini Pak Abdurrahman, oh ini salah kelas. Ibu Bapak tinggal pilih, kemudian pilih keluarkan.
ini otomatis Pak Abdurrahman itu akan dikeluarkan dari kelas ini. Atau Ibu Bapak mau ngirim email ke peserta tersebut, ya tinggal pilih kirim email. Itu dengan memanfaatkan yang menu anggota ini. Kemudian di sini juga ada guru. Nah, untuk guru ini Ibu Bapak misalkan dalam satu kelas ini Ibu Bapak mau punya partner ngajar misalkan ya. Dalam satu kelasnya itu berdua gurunya. Nah, Ibu Bapak tinggal nambahin aja undang pengajarnya, tinggal diklik kemudian masukkan emailnya. Email Google ya, Ibu Bapak. Tinggal dimasukkan emailnya misalkan di ini. Kayak gitu tinggal dipilih, kemudian diklik undang. Nanti akan ada notifikasi ke emailnya. Atau misalkan Ibu Bapak ingin misalkan kepala sekolah atau wali kelas kurikulum misalkan, biar dia bisa memantau kegiatan di sini, ya tinggal undang saja masuk ke sini. Jadi wali kelas tersebut bisa memantau ini forumnya jalan atau enggak, tugas kelasnya betul atau tidak, materinya, tugasnya, dan seterusnya. Nah, ini Ibu Bapak bisa memanfaatkan fitur yang undang pengajar ini. Meskipun misalkan wali kelas itu di sini yang nggak ngapa-ngapain gitu, hanya memantau saja. Nah, untuk mengundang siswa pun bisa lewat kode kelas tadi dengan ngirimin seperti yang tadi saya kirimkan kepada Ibu Bapak atau misalkan melalui email juga bisa. Gitu. Itu mungkin tambahannya. Baik, Bu Dini. Sebelum berlanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan nih ke Pak Wisnu. Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Iya Pak Sony. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari para peserta terkait dengan Ibu Eva Kaifa. Mohon informasinya supaya bisa setting umpan balik otomatis nih di Google aplikasi ya, gitu. Nah, jadi setting umpan baliknya seperti apa gimana? Otomatis ini, Pak. Ini ke Bu Dini sih sebenarnya. Oke, Bu Dini ya. Tapi memang ya karena kita sedang belajar di Google Drive ya, saya mungkin menceritakan juga beberapa platform karena pembelajaran itu banyak ya, platform pembelajaran. Ada Google Classroom, ada Office 356, terus ada juga yang ngetren juga sekarang tuh Moodle, ada yang memang benar-benar learning management system gitu. Mereka punya yang namanya feedback otomatis. Tetapi kalaupun tidak, saya rasa ketika adalah sebuah komitmen kita ketika kita membuat sebuah kelas, itu kita berada di dalamnya karena kita yang menjadi fasilitatornya di situ. Ketika ada siswa yang mengirimkan tugas atau ketika kita membuat sebuah penugasan, itu harus kita kontrol terus. Jangan sampai kita membuat sebuah kelas terus cek orang Sunda mah cul, nggak seperti itu. Berarti kita nggak punya komitmen dan nggak punya ekspektasi tinggi terhadap pembelajaran itu. Sehingga artinya apa? Meskipun nanti di fitur tersebut tidak ada yang namanya otomasi untuk pengiriman feedback, nggak masalah, tetapi adalah kita punya komitmen terhadap kelas tersebut bahwa oke, ini kelas saya dan saya punya ekspektasi tinggi terhadap kelas saya dan saya ingin siswa saya itu punya output yang bagus gitu di situ. Komitmen itu yang perlu dijaga, intinya itu sih, intinya ke sana. Karena kadang yang namanya feedback otomatis juga ini lama-kelamaan tidak akan menjadi boom gitu buat siswa. Contoh, ketika siswa sudah tahu, ini mah feedbacknya otomatis bukan sama guru saya, mereka akan udahan juga. Akan lebih bermakna kalau feedbacknya itu akan dari si guru kita. Di beberapa diklat saya selalu memberikan feedback setiap tugas dan itu tidak otomatis.
saya kasih tidak otomatis. Itu feedback langsung dari saya. Kalau misalnya ada tugas yang kurang baik atau misalnya tidak sesuai harapan, itu langsung saya kasih. Dan motivasi mereka, alhamdulillah ya pesertanya pada tinggi gitu. Oke Pak Wisnu, yang namanya tugas saya akan perbaiki dan hasilnya lebih baik, alhamdulillah gitu. Akan lebih bermakna kalau atau feedback itu diberikan oleh kita langsung. Sebenarnya itu sih Pak Sony dari saya. Mungkin Budi ini bisa menambahkan di Google ada feedback otomatis kah? Oh, kalau di Google Classroom-nya sendiri itu sebetulnya tidak ada feedback otomatis. Jadi kalau yang ada itu hanya komentar, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan gini, yang ada itu hanya pilihan apakah komentar yang diberikannya itu secara pribadi ke orangnya atau mau di kelas. Hanya itu saja. Jadi tidak ada feedback secara otomatis, misalkan peserta itu mengirimkan tugas, misalkan langsung otomatis kayak auto replay gitu, nah itu nggak ada kalau di Google Classroom. Nggak apa-apa Bu, jangan sampai, maksud saya jangan kita terbatasi sama fitur, tapi adalah yang paling penting di dalam kita membuat mengelola sebuah kelas online, terutama pada masa sekarang itu adalah komitmen kita untuk menjaga prinsip-prinsip pembelajaran tadi, komunikasi, kolaborasi, terus umpan balik, itu yang perlu kita jaga agar yang namanya kelas kita itu punya hasil yang bagus. Ya, betul. Jadi ya tadi kan pertanyaannya apakah di Google Classroom ada? Tidak ada jawabannya gitu. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak mau memberikan, kan sebetulnya kalau misalkan ada peserta yang mengirimkan tugas, itu kan ada ya, Ibu Bapak bisa melihat. Contoh di sini ya, ini Senin, ada tugas workshop nih yang diposting di sini. Nah, kemudian tinggal dilihat di sini saja. Kalau misalkan Ibu yang sudah mengirimkan, ini contohnya, ini akan otomatis ada notifikasi seperti ini. Oh, ini udah ngirimin nih. Nah, Ibu Bapak bisa melihat, kemudian nanti lihat kirimannya. Kemudian, nah nanti Ibu bisa melihat seperti ini, misalkan mau memberikan komentar pribadikah ke peserta itu atau mau ke kelas. Nah, disinilah peran Ibu Bapak yang untuk memberikan umpan balik yang cepat. Jadi kalau misalnya sudah melihat, oh ini ada yang ngirim nih, nah langsung kasih komentar, misalkan, oh terima kasih anakku, misalkan sudah mengirimkan tugas, misalkan gitu. Atau misalkan mau langsung ngasih komen di gambarnya, misalkan di sini ya. Ini misal kalau misalkan ada tambahan, nah Ibu Bapak bisa langsung memberikan tambahan komentar di sini. Terima kasih. Nah, gitu. Tambahkan. Nah, ini. Gitu. Jadi di sini bisa ini fitur yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk memberikan umpan balik. Lebih cepat memberikan umpan balik, ya lebih baik. Gitu. Oke, ada lagi Pak Sony? Untuk dari Katarina Sinrilyani, kalau soal untuk mencocokkan gambar bagaimana Bu? Nah ini terkait dengan gambar nih Bu, insert gambarnya. Mencocokkan gambar. Ya. Berarti di sini atau kalau
kalau memanfaatkan yang di Google Form ini nggak ada sih untuk mencocokkan gambar. Paling nanti Ibu Bapak bisa explore di sini untuk pertanyaan ya, ada yang kotak centang tuh berarti si peserta milih. Ini tampilannya seperti ini. Nah, jadi nanti yang tampilnya itu ini peserta mencentang tik 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 tik. Nah, biasanya kalau yang mencentang ini yang untuk opsi jawabannya lebih dari satu sih biasanya. Kemudian ada yang drop down. Nanti mungkin Ibu Bapak bisa explore juga di sini, karena di sini juga Ibu Bapak bisa menambahkan video, ada, dan seterusnya. Kayak gitu. Mungkin tambahan dari saya sih, Bu Dini, intinya memang Google Classroom itu di sini tidak menyediakan semua aktivitas pembelajaran atau fitur yang bisa kita buat gitu ya. Tetapi yang pertama adalah memang Google ketika menciptakan Google Classroom itu adalah agar membuat transformasi file antara siswa dan guru itu yang pertama adalah lebih cepat dan paperless. Untuk fitur pembelajaran sendiri tidak sebanyak beberapa platform lainnya. Tapi ini bisa cukup untuk kita membuat sebuah online class gitu ya. Sangat cukup sekali kalau menurut saya. Kita bisa mengirimkan video, kita bisa mengirimkan PDF file materinya atau presentasi atau Google Doc gitu kan. Dan segala macam. Tapi ini menjadi salah satu catatan juga buat kita, karena memang ada platform lain atau fitur lain yang kita bisa sematkan gitu ya di dalam Google Classroom itu. Mungkin akan di dekat lain ya, berdirinya kita bikin kayak misalnya H5P itu kan ada Google Drag and Round, terus lebih. Ya, betul. Tunggu sajalah, berarti kalau gitu tetap terus simak kegiatan-kegiatan kita akan susun. Terima kasih juga memberikan inspirasi buat kami, karena kami masih banyak gitu media-media pembelajaran untuk pengembangan pembelajaran ini dengan menggunakan platform lain kayak hanya H5P ya Bu Dini ya, nanti ke depan. Ya. Itu akan lebih kaya. Ya, gimana Pak Wisnu? Ya, akan lebih kaya dan nanti dihubungkan dengan Google Classroom ini. Ya, betul. Jadi tetap berkesinambungan dengan pembelajaran. Ya, sebetulnya di sini juga ya, misalkan Ibu Bapak pada saat memberikan materi, itu kan Ibu Bapak di sini bisa lihat ya. Nah, di sini kan ada fitur tambahkan. Nah, ini link-link ini bisa Ibu Bapak koneksikan dengan aplikasi lain. Misalkan contoh yang ada di pembelajaran anak saya itu ada sekolah yang menggunakan namanya Nearpod. Itu cukup interaktif. Kemudian atau Flipgrid atau yang lainnya apalagi ya, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang sekarang dikembangkan untuk pembelajaran interaktif antara guru dengan peserta didik. Nah, silahkan Ibu Bapak manfaatkan tuh beberapa aplikasi-aplikasi itu. Nanti insya Allah ke depannya kita juga ngasih informasi baru ya Pak Wisnu ya. Ya. Ke depannya. Ya. Nanti kita bikin lagi bagaimana menggunakan atau membuat media-media itu. Interaktif ya. Nah, terima kasih Pak Wisnu, Bu Dini. Memang yang kita bahas hanya salah satunya ya dari 24. Masih luas. Ya, ini 24 aplikasi di Google, layanan pencarian, layanan komunikasi yang baru kita buka ini di Classroom. Tapi memang Classroom ini bisa mengakomodir link-link yang bisa dikoneksikan dengan Classroom nanti yang Bapak Ibu buat di kelas masing-masing gitu ya. Ya, betul. Oke. Ini Pak Wisnu nih, ada pertanyaan satu Pak Wisnu.
Yes. Ini terkait dengan Google. Ada satu dari Nadrul Awalin. Kira-kira berapa harga Google Drive, Pak? Yang Pro ini, Pak? Ya, karena kapasitas mungkin. Gimana ini, Pak? Ini perlu dibuka di sini nggak ya? Kalian saya lihatin aja, Pak. Murah kok, saya lupa. Tapi murah. Saya lihatin ya. Satu berapa ya? Harganya. Tapi ada kok harganya. Nah, itu dilihatin di Bu Dini. Ya. Per bulan. Nih, silahkan. Nah, itu dia. 26.000 untuk 100 giga. Itu sekarang saya membeli yang 200 giga. 200 giga. Cuman 43.000 per bulan gitu. Cukup, ini ya. Sesuaikan dengan kebutuhan ya, Bun. Jangan sampai wah biar buat gaya-gayaan saya 200 giga, isinya cuman 1 giga gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, nah, biasanya memang, sih untuk guru TK, karena kemarin kita mengkondak sebuah pembelajaran penggunaan Google Drive. Jadi ceritanya pembelajaran itu, tugas itu diberikan kepada siswa melalui orang tuanya, lalu di video. Nah, kan video gede-gede tuh, terus kita pindahkan ke Google Drive. Nah, bisa jadi Google Drive-nya tuh penuh. Nah, itu perlu di-upgrade, baru perlu di-upgrade. Mungkin saja institusinya gitu kan memfasilitasi untuk upgrade agar kita membuat kapasitasnya lebih banyak. Atau pada ada opsi lain, Pak Wisnu. Jadi kalau misalkan ya Ibu Bapak nanti misalkan mengirimkan tugasnya via WA misalkan ya, seperti yang konvensional sekarang. Nah, Ibu Bapak tidak perlu memberikan link Google Drive yang Ibu Bapak miliki, tapi minta orang tuanya yang mengirimkan link Google Drive mereka ke Ibu Bapak. Jadi sharing penyimpanan data ya, punya anaknya disimpan di Google Drive orang tuanya ya, khusus untuk pengiriman materi disimpan di Google Drive punya Ibu Bapak gitu. Jadi masing-masing bisa sharing yang 15 giganya itu. Jadi tidak memenuhi di Google Drive punya Ibu Bapak sebagai guru. Ya, betul. Udah, jangan harga-harga lagi nih. Ya, jangan harga-harga lagi ya. Siap. Oke. Ya. Jadi memang ini sangat bermanfaat sekali nih untuk Bapak Ibu guru di daerah ya, yang bisa memanfaatkan berbagai aplikasi, salah satunya di Google lah ya. Karena aplikasi yang lain pun memang ada gitu. Oke. Oh iya, ini saya nambahin ini aja. Jadi itu kan tadi tampilannya semua sebagai pengajar ya. Sekarang betul. Gimana sih tampilan di siswanya itu? Bagi siswa ya, siap. Ya, nah saya memperlihatkan ini saja ya, PowerPoint-nya. Jadi nanti untuk bergabung itu seperti apa, Ibu Bapak sudah bisa melihat ya, sudah bisa melakukan. Tadi kan Ibu Bapak sudah berperan sebagai siswa. Kemudian nanti membuat postingan, ini kurang lebih sama seperti yang tadi kita lakukan di forum. Gitu. Hanya nanti itu tampilan di di pesertanya itu, yang tampilnya itu hanya forum, tugas kelas, dan anggotanya. Kemudian bagaimana menyerahkan tugasnya? Nah, nanti di bagian siswanya, misalkan saya masuk dulu ya. Ini saya masuk sebagai siswa ya. Jadi saya masuk ke sini. Kemudian saya ke tugas kelas. Nah, di sini ada tugas workshop. Tinggal diklik saja tugasnya. Kemudian diklik lihat tugas. Nah, bagaimana cara mengirimkannya? Tinggal diklik aja yang ini ya, Ibu Bapak. Klik tambah atau buat. Kemudian nanti filenya disimpan di mana? Misalkan saya punya filenya. Kalau misalkan foto ya, contohnya foto, mau ngirim foto. Diklik filenya, kemudian pilih fotonya yang mana. Misalkan saya pilih yang ini. Nanti akan terposting di sini.
Bentar, koneksinya nggak begitu bagus. Saya kirim lagi. Atau saya upload aja deh. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, jangan lupa minta peserta itu mengklik serahkan. Diklik, kemudian nanti akan ada notifikasi ini, serahkan tugas, diklik serahkan. Nah, setelah itu, Ibu Bapak nanti kalau misalkan mencari, ini disimpannya di mana ya? Jangan khawatir, jadi pada saat Ibu Bapak, kan Ibu Bapak masuk ke, nanti masuk ke Google Drive-nya, masuk ke Google Drive-nya, nanti di Google Drive-nya akan ada folder ini, Ibu Bapak. Classroom. Seperti ini ya. Ini diklik. Nah, nanti tugasnya ada di mana? Tadi kan tugas kelas A. Di sini. Nanti pada saat diklik, nanti ada ini tugas workshop. Kan tadi penamaannya itu, nyari foldernya itu sesuai dengan penamaan yang tugas Ibu Bapak buat tadi. Di sini kan tugasnya tugas workshop. Nah, berarti nanti Ibu Bapak carinya namanya ya di tugas workshop. Mana ya? Oh ini. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ini tugasnya. Jadi nggak usah kemana-mana. Ini tugasnya tersimpannya di mana ya? Ya di sini. Di Google, di Classroom. Seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan terkoneksi secara otomatis ke Google Drive yang diberi gratisnya itu 15 GB. Gitu. Itu untuk menyerahkan tugas. Kemudian nanti si peserta kalau misalkan kalau misalkan memang pesertanya ingin melihat nilainya dia, ini bisa di 3 tempat. Bisa di depan ya, jadi saya balik lagi. Nah, bisa dari sini, di sini ya. Ini saya sebagai siswa, jadi bisa lihat dari sini. Sini ada kelihatan ya, yang sudah dikirimkan, atau yang ditugaskan, yang dikembalikan, atau seperti apa. Atau misalkan, kalau di sini, ini nanti akan ada notifikasinya di sini, kalau memang peserta ini sudah mengirimkan tugas. Jadi balik lagi ke sini. Nah, ini contohnya gini kan. Kemudian, atau misalkan dari yang ini, tugas kelas. Jadi di sini nanti ada nilainya. Pada saat peserta itu masuk ke tugas yang sudah dinilai. Nanti akan ada nilainya. Gitu. Jadi peserta bisa melihat dari modul depan, dari kolom kiri pada halaman forum, dan dari halaman tugas kelas. Nanti munculnya seperti ini. Ini list tugasnya. Nanti kalau misalkan sudah dinilai, nanti ada presentasenya. Tinggal diklik presentasenya, kemudian nanti akan muncul list nilainya. Nah, untuk materi ini, Ibu Bapak bisa lihat di kelasnya ya. Kelas masing-masing. Ya, di kelasnya masing-masing. Oke. Jadi feature di pengajar selaku pembuat classroom soal, kemudian di feature-nya siswa, itu sudah bisa sudah tersampaikan lah kepada para peserta ya. Ya. Oke, Pak Wisnu, mari kita kuis dulu nih. Ya, kita kuis dulu. Kayaknya Bu Dini, silakan. Karena karena waktu yang terbatas, mungkin kita lanjut ke kuis dulu ya. Ya.
Jadi kita akhiri dulu materinya sekarang, terus sebentar, saya akan ada kuis dulu.